saya mau mulai nabung buat tabungan naik haji, tapi masih ada cicilan KPR. Bisa bantu kasih simulasi perhitungan keuangannya supaya bisa ngumpul buat naik haji. Dan di mana ya enaknya saya nabung buat naik haji, gaji saya 8 juta per bulan. Kalau kita pingin beli sesuatu, misalnya beli tas branded lah, saya nggak anti orang hedon, that's fine, ya kan? Orang mau beli tas mahal, kalau memang punya uang tidak apa-apa, Benar. ya kan? Kalau tidak punya uang ya sudah tidak usah beli. Nah, itu dia. Ya itu udah selesai. Gara-gara kayak mudah kan sekarang ada pinjol dan lain-lain gitu kan, itu orang jadi ketergantungan sama. Jadi kayak walaupun kayak dia nggak ngirit nih, misalkan uangnya tinggal 200.000 tapi jajan di kafe ya 150, karena kayak nggak apa-apa ada pinjol, serasa pinjol itu milik uang sendiri. Ada pay later. Ada pay later. Nah itu gimana Mas cara mengatasi ketergantungan Wah ya itu? jangan sampai. Saya udah kayak gitu Mas. Gimana? Kalau sudah. Pertama, Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Generasi Cuan Part 2. Part 1 kita udah bahas soal utang produktif, KPR, dan lain-lain. Part 2 kita mau bahas lagi nih soal utang produktif dan jawab pertanyaan dari sahabat kompas.com yang akan dibacakan oleh Niken. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Andika. yes. Itu dari Muhammad Antariksa. Dia bilang, saya mau mulai nabung buat tabungan naik haji, tapi masih ada cicilan KPR. Bisa bantu kasih simulasi perhitungan keuangannya supaya bisa ngumpul buat naik haji. Dan di mana ya enaknya saya nabung buat naik haji, gaji saya 8 juta per bulan. Oh, dia minta dikasih simulasi perhitungannya dengan gaji 8 juta. Dia punya KPR, tapi dia juga mau nabung untuk Naik naik haji. Sama enaknya nabungnya di mana ya? Berarti 3 pertanyaan itu. Oke, punya KPR. KPR itu kan kalau kita klasifikasikan KPR itu kan sebagai cicilan atau utang. Sedangkan kalau tabungan itu berbeda alokasinya. Jadi kalau saya jelaskan sedikit mengenai satu formula yang namanya 40, 30, 20, 10 di dalam perencanaan keuangan. 40% penghasilan kita gunakan untuk konsumsi pribadi, 30% maksimum untuk pembayaran cicilan, 20% untuk investasi, 10% untuk kegiatan keagamaan. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau porsi KPR-nya sudah maksimum 30%, itu masih bisa dibilang sehat. Ya, jadi KPR-nya tadi nggak ada masalah harusnya. Nah, tadi penanya tersebut bilang dia mau nabung untuk naik haji. Nah, itu mungkin bisa menggunakan sisa 20 dan 10% dari Gajinya. alokasinya tadi, dari penghasilannya tadi. Jadi total 30% lah ya, karena naik haji kan termasuk kegiatan keagamaan. Jadi 30% at least dari penghasilannya dia bisa tabung untuk tabungan naik haji. Karena untuk naik haji kan mungkin antrinya agak panjang. Betul ya. Jadi mungkin belinya biayanya akan keluar nanti. That's why kita harus nabung dulu. Nah, karena cukup panjang antrinya, mungkin nabungnya bisa di instrumen investasi yang lebih agresif, seperti saham, reksadana saham, emas, gitu. Jangka panjang berarti. Secara ya? jangka panjang. Berbeda kalau kebutuhannya untuk 4-5 tahun ke depan. Nah, itu hitungannya jangka pendek. Itu mungkin harus menggunakan instrumen investasi yang sifatnya lebih moderat lagi, lebih low risk lagi. Kita juga belum tahu ya penanya ini umurnya berapa Belum ya. ya. Betul. Tapi kalau mau mempersiapkan nggak masalah, memang harus dipersiapkan sejak dini. Jadi nabung aja 30% dari penghasilan kita, langsung kita cut, masukkan ke instrumen investasi tersebut selama jangka panjang. Setiap bulan seperti itu secara konsisten. Ya betul juga ya. Jadi investasi ya Iya. jawabannya. Oke, pertanyaan kedua nih Mas dari Siswati. Mas, maaf mau tanya, kok pinjaman KUR KUR di bank sudah susah ditemukan ya? Gimana caranya kalau mau lakukan pinjaman KUR ke bank? Oke. Nah, terus terang saya kan bukan orang bank ya. jadi mungkin bisa ditanyakan ke bank-bank terkait karena setahu saya kredit usaha rakyat itu kan biasa kerjasama antara pemerintah dengan bank. Mungkin di bank-bank milik pemerintah lah ya, BRI, BNI, Mandiri, ya mungkin bisa tanya-tanya ke situ aja. Nah, tapi untuk kredit usaha rakyat sendiri, tadi singkatannya KUR, itu memang yang paling bagus. Line kredit yang paling bagus untuk UMKM. Karena bunganya kecil. Jauh lebih kecil daripada kredit bank biasa. Karena dia, sepengetahuan saya, ada subsidi dari pemerintah. Supaya bunganya bisa kecil. Sangat kecil. Jadi ini bagus untuk masyarakat yang mau start membangun bisnis.
bisnis kecil-kecilan lah ya. Bagus, daripada kita harus pinjol, bunganya bisa Iya, tuh. bunganya bisa 3 kali lipatnya itu. Jadi Dari lebih mudah soalnya Mas. Kalau kur mungkin harus ada Persyaratan. persyaratannya. Iya. Kalau pinjol kan udah KTP. Iyalah, Foto persyaratan selfie kan gitu. emang harus dipenuhin. Kalau kita nggak bisa memenuhi persyaratan, gimana kita mau Betul. berbisnis? Betul sih ya, kalau Berbisnis kan penuh persyaratannya Berarti juga. KUR itu masuk dalam utang produktif juga ya? Yes, utang produktif of course. Oke, tapi udah ya, kita udah habis ya pertanyaan Udah habis dari sahabat pertanyaannya. kompas.com. Oke, tapi Mas, ini kan kita bahas soal utang produktif sama Iya. utang konsumtif. Tapi sebenarnya kalau misalnya nih ada manusia yang tidak punya utang sama sekali di hidupnya selama bertahun-tahun. Apakah lebih bagus seperti itu atau lebih bagus dia mencoba untuk memulai utang produktif nih? Oh, kalau sudah nggak punya utang ya nggak usah ditambahin. Kenapa? Udah lurus jalannya ya. Kenapa harus menyusahkan Coba tahu diri? dia mau bikin usaha. Kalau dia mau berfokus bikin usaha, saya rasa dia bisa mengkalkulasi lah apakah dia butuh utang atau tidak. Cuma kalau memang tidak butuh, hidupnya adem ayam saja, dia tidak merasa butuh untuk bikin bisnis, pekerjaannya sudah lancar, sudah oke, ya nggak usah ditambah-tambahin utangnya. Karena menambah utang itu juga akan menambah risiko, again, terhadap keuangan pribadi kita. Iya. Jadi kalau kita nambah utang, ya kita nambah risiko karena ada beban di situ, ada beban bunganya. Kecuali utangnya nggak pakai bunga. Kalau utangnya nggak pakai bunga masih oke lah. Ya. Utang ke temen ya kan? Iya, bener. Tidak pakai Jadi bunga. kalau yang memberatkan justru kalau kita utang itu kan ada bunganya. Dan kadang bunganya juga lumayan tinggi. Dan itu yang nanti akan memberatkan finansial kita. Jadi kalau memang sudah hidupnya tanpa utang, oh that's good. Itu goalnya financial planning sebenarnya salah satunya itu. Baik kalau bisa bikin bisnis tanpa harus ngutang ya. Ya, itu juga jauh lebih bagus. Mantep sih, Untuk mantep bikin hidupnya. bisnis tanpa utang, Mm-mm. ya kan? Atau bisnis yang mungkin bisa dikombin mungkin antara modal sendiri, kalau kurang cukup, kita bisa sedikit lah bisa menggunakan utang. Gitu ya, oke. Nah Mas, tadi kan Mas Andika sempat mention tentang investasi. Sebenarnya emang bisa Mas kita ngutang untuk investasi. Terus kalau bisa tuh investasi apa sih Mas? Oke, kalau kita bicara investasi di aset-aset keuangan seperti saham, reksadana, itu jawabannya nggak bisa. Nggak boleh ya kalau Nggak buat boleh. ngutang ya. Iya, kalau menggunakan Dari utang, utang. dari utang, terus mau dimasukkan ke investasi, saham, reksadana, apalagi kripto dan sebagainya, itu sangat tidak disarankan. Itu tidak boleh ya. Kenapa tuh Mas? Karena sifat dari instrumen tersebut adalah sangat agresif, sangat spekulatif. Nah, kita masuk ke saham saja, itu bisa dibilang agresif, investasi agresif, apalagi ditambah utang. Jadi tingkat spekulatifnya itu akan sangat tinggi nanti jadinya. Belum kalau sahamnya turun. Sedangkan kita masih harus membayar utangnya full, pokoknya beserta bunganya. Bunganya pun juga tinggi. Belum tentu return investasinya itu bisa mengalahkan bunga dari utang pinjaman ini. Betul. Nah, itu hati-hati itu di situ. Kalau investasi yang low risk tetap juga nggak boleh ngutang kan? Dari Investasi utang. yang low risk biasanya returnnya pasti di bawah pembayaran bunga. Jadi misalnya kita utang pinjam 1 juta, bunganya 10% atau biasa 15% lah ya. Mm-mm. Kalau untuk investasi yang low risk itu biasanya imbal hasilnya 6%, 5%. Nggak nutup ya. Nggak Nggak nutup. nutup bunga, iya benar. Jadi jangan ya Mas ya. Jangan. Kalau yang potensi imbal hasilnya itu bisa buat nutupin bunga, itu pasti yang high risk. Dan high risk itu ada potensi uang kita bisa turun. Iya benar. Gara-gara kayak mudah kan sekarang ada pinjol dan lain-lain gitu kan. Itu orang jadi ketergantungan Betul. sama, jadi kayak walaupun kayak dia nggak ngirit nih, misalkan uangnya tinggal 200.000 tapi jajan di kafe ya 150 karena kayak nggak apa-apa ada pinjol, serasa pinjol itu milik Wah, uang iya. sendiri. Ada pay letter Heeh, ya. ada pay letter. Nah itu gimana Mas cara mengatasi ketergantungan Wah, ya itu? jangan sampai. Saya udah kayak gitu Mas. Gimana? Kalau sudah. Pertama, Nggak bohong. pertama ada hal kalau kita di dalam dunia keuangan ya, di dalam dunia perencanaan keuangan pribadi terutama, ada hal itu yang kalau kita sudah terlanjur masuk, itu sudah impossible untuk keluar. Aduh, Jadi- gimana tuh Mas? Ada hal yang memang seharusnya bisa kita prevent, tapi karena kita nggak melakukan langkah-langkah preventif, endingnya kita kejeblos masuk dan nggak bisa keluar lagi. Contohnya seperti ya utang pinjol itu tadi. Kadang utangnya itu besar, bunganya juga tinggi. Tapi karena sudah terlanjur masuk, mau dilunasi juga susah. Jadi harusnya di awal memang tidak berutang. Betul. That's it. Apalagi untuk sesuatu yang sifatnya gengsi. Misalnya saya mau makan ke restoran mahal. Sudah tahu uangnya nggak cukup. Kalau uangnya nggak cukup, pilihannya
nggak usah beli, ya kan? Tapi sekarang ada pilihan pinjol, jadi ada 2 pilihan, ya kan? Mau nggak usah beli atau beli pinjol. pakai pinjaman online. Nah, Makan seharusnya kemewahan. kebijakan kalau kita jadi orang yang bijak ya, harusnya nggak usah beli, nggak usah makan di situ, makan di rumah aja selesai. Tapi kadang kita manusia itu selalu ngikutin gengsi, ya ego kita. Jadi kita coba deh makan di sini, pinjol nggak apa-apa. Itu keputusan yang salah. Dan itu nanti implikasinya bisa panjang. Oke. Kadang berkedoknya self reward sih Mas. Iya, self reward pakai uang sendiri nggak masalah. Iya, kalau pakai uang sendiri mah nggak Iya. masalah ya, nggak boleh kalau ngutang Kalau ya. kalau pakai utang, Self destruction reward, iya. Apa rewardnya gitu loh? Kita tuh self reward itu kan kita mencapai sesuatu, Mendapatkan. ya kan? Kita mungkin mau celebrate lah self reward. Oh, saya berhasil mendapatkan tambahan gaji, saya mau pakai gaji saya buat makan. That's fine. Kalau pakai utang berarti kan nggak ada rewardnya memang. Reward buat perusahaan pinjol. Iya. Malah menambah kesusahan diri Betul, sendiri ya, betul. betul. Tapi ada loh Mas, kalau misalnya orang nih berhutang, tapi tujuannya bilangnya untuk, kan tadi untuk usaha. Kalau untuk dia udah ngutang, terus masukin ke koperasi, terus kadang koperasinya suka nggak jelas, itu gimana tuh kalau misalnya apakah hitungannya dia harusnya sebenarnya itu utang produktif, tapi malah jadi utang konsumtif? Itu balik lagi utang untuk investasi itu tadi kan. Kita berutang masukin ke koperasi. Terus yang punya koperasi hilang gitu. Ya punya koperasi hilang itu sama. Ya itu bahayanya utang untuk investasi. Oke. Aset-aset keuangan itu seperti itu. Berarti yang harusnya jadi produktif malah jadi konsumtif Malah ya? jadi konsumtif. Sakitnya 2 kali ya. Sakitnya 2 kali, betul. Karena koperasi kan juga mungkin orang mikir kalau kita masukin uang ke koperasi itu apalagi koperasi-koperasi tertentu yang menawarkan bunga sangat tinggi. Ya. Mungkin ada yang bunganya itu bisa mengalahkan bunga utangannya. Jadi orang mikir, wah saya untung nih, saya pinjam di sini di bank A ya, bunganya 15%, kalau di koperasi saya taruh uangnya di koperasi 20%. Jadi saya bisa surplus 5%. Dia pikirnya seperti itu. Tapi dia nggak tahu kalau koperasi itu berisiko. Semakin besar return yang kita dapatkan itu pasti akan semakin berisiko aset investasi tersebut. Betul. Suatu saat koperasinya bisa kolaps, uangnya dibawa lari, ya kan? Uang kita hilang, tapi kita masih ada tanggung jawab ke orang yang mengutangi kita. Dan itu harus dibayar. Kalau enggak kita akan dituntut, mungkin dituntut bangkrut dan sebagainya. Itu Aset kita dikejar disita. debt collector Dikejar bisa. debt collector. Nah iya, vitamin. Ya kan? Kalau kita punya aset-aset kita akan disita. Kalau keluarga kita punya aset, asetnya juga bisa ikut kesita. Anak istri kita punya aset, sudah bekerja, istri mungkin sudah bekerja, tiba-tiba asetnya juga ikut kesita. Intinya ingat kalau untuk sahabat kompas.com yang punya orang tua mau investasi bilangnya dapatnya gede, harus hati-hati itu ya. Hati-hati sekali, Itu yang yang harus seperti di-note. itu. Nah, terakhir nih Mas Andika untuk menutup generasi cuan episode kali ini. Bisa kasih tips do and don'ts buat kita semua nih dalam mengelola utang produktif dan supaya nggak terjebak dalam utang konsumtif. Oke. Yang pertama adalah pengendalian diri. Mengapa penting? Karena utang konsumtif itu kalau sudah terlalu banyak itu biasa karena ego kita. Yang pingin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Kalau kita pingin beli sesuatu, misalnya beli tas branded lah. Saya nggak anti orang hedon lah. That's fine. Ya kan, orang mau beli tas mahal. Kalau memang punya uang tidak apa-apa. Benar. Ya kan? Kalau tidak punya uang ya sudah tidak usah beli. Nah, itu dia. Ya itu udah selesai. Benar. Setuju. Kalau kita bisa paham mengenai konsep tersebut, keuangan kita akan lebih aman. Tapi biasanya tuntutan circle, Mas. Nggak peduli, nggak usah didengar. Kita kadang harus bisa menutup telinga kita. Circle kita mau pakai iPhone 14 semua. Kalau kita mau pakai, ya pakai dana tabungan kita. Kalau memang kita sudah nabung untuk beli iPhone, untuk beli mobil, untuk beli laptop yang mahal mungkin, silahkan aja. Ya kan? Ataupun nyicil juga nggak masalah. Kalau kita tahu, oh saya kalau nyicil iPhone misalnya, meskipun itu untuk konsumtif, saya kalau nyicil iPhone, gaji saya cukup besar untuk mengcover cicilannya. Itu cuma 10% dari gaji saya. Ya kan? Jadi nggak masalah juga saya nyicil. Tapi kalau gajinya mohon maaf pas-pasan pingin beli iPhone sehingga cicilannya itu 50% atau 60% dari total gaji, nah itu yang Tidak berbahaya. disarankan. Bukan ya tidak boleh lah. Tidak sangat tidak disarankan. Berarti kuncinya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dan juga lihat kondisi keuangan kita. Kalau misalnya
kita punya uang, gaji kita mampu untuk mengcover cicilannya, that's why. Nggak ada yang salah dengan cicilan. Again, nggak ada yang salah. Hanya saja porsinya. Porsinya at least nggak lebih dari 30% dari total penghasilan kita. Oke. Itu Menarik dia. sekali. Benar, menarik sekali untuk kita yang anak muda yang masih suka kegiur kalau ngeliat e-commerce ya. Iya. Jadi gimana Mbak Mei, masih mau pinjol? Nggak ada, aku belum selfie kok, belum selfie. Baru lihat-lihat. Oke, makasih banyak Mas Andika. Makasih, Mas Andika. Udah sharing-sharing di generasicuankompas.com. Sehat dan sukses selalu ya. Ya, thank you. Itu dia sahabat kompas.com, bincang-bincang kita pada hari ini bersama Andika Wijoyo selaku Certified Financial Planner di Generasi Cuan. Terus saksikan program-program Generasi Cuan lainnya di YouTube channel kompas.com. Saya Melis Moren, Niken Monika, Andika Wijoyo, dan juga kru pamit undur diri. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Terus tonton di YouTube channel kompas.com. Dadah, sampai jumpa. Dadah.